Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayyuhat tulab, a'azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita masih pada bab haji. Kita bahas kali ini tentang al-mawaqit atau miqat. Pernah dengar istilah ini ya? Miqat, jamaknya mawaqit. Apa sih miqat? Yang jamaknya bentuk mawaqit, yakni apa? Lughatan menurut bahasa, miqat itu adalah al-haddu. Al-hadd, batasan. Jadi secara bahasa miqat yakni al-hadd, yakni batasan. Wastilah, adapun menurut istilahan au syar'an, menurut syar'i, yang kita maksud miqat di sini adalah apa? Maudhi'ul ibadah wa zamanuha. Yani tempat dilaksanakannya ibadah dan waktu atau zaman dilaksanakannya ibadah. Dalam hal ini yakni tempat dimulainya ibadah haji atau umrah disebut miqat ya. Demikian pula zaman atau waktu dimulainya haji ataupun umrah itu disebut miqat juga. Sehingga miqat itu ada dua, yakni miqat makani dan ada miqat zamani. Al-mawaqitul makaniyah, yakni miqat makan, yakni tempat dimulainya ibadah haji, itu ada beberapa titik istilahnya, ada beberapa tempat. Seorang dimulai dari mana toh ibadah haji itu, tempatnya itu mana, maka ada beberapa titik di sana. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi di sini wahyal amakinul lati haddadaha syari'u lil ihrami minha. Yang dimaksud miqat di sini adalah apa? Tempat-tempat yang syariat telah menentukan, ya, telah membatasi untuk mulai berikhram di tempat itu. Fala yajuzu lima yuridul hajja awil umrata ayatajawazaha illa bi ihram. Tidak boleh seorang yang ingin haji ataupun umrah pas melewati tempat itu, titik itu ya, tempat itu melewatinya kecuali dengan ihram. Jadi tidak boleh melewati tempat itu kecuali sudah dalam keadaan ihram. Kalau melewati tempat itu tidak ihram, maka harus kembali lagi ke tempat itu untuk kemudian dimulai ihramnya. Dimulai ibadah hajinya atau ibadah umrahnya. Wa hadza min ta'zimil baitil haram. Ini bagian dari mengagungkan, memuliakan, menghormati Baitul Haram. Nah, miqat ini, miqat makani, waktu ya, tempat dimulainya ibadah haji itu ada 5. Wa hiya khamsatu mawaqit, ada 5. Jadi kalau ingin datang ke Mekah ya, kemudian orang yang datang dari berbagai macam penjuru itu kalau melewati salah satu di antara 5 itu, maka dia harus dari tempat itu dia harus mulai ibadah haji ataupun umrahnya. Yang pertama, tempat itu, titik itu ya, tempat itu untuk mulai haji adalah apa? Dzulhulaifah. Ada namanya, di situ ada tempat Dzulhulaifah. Nah, Dzulhulaifah itulah kalau orang mau ke Mekah haji melewati tempat itu, maka dari tempat itulah ibadah haji itu dimulai.
Berihram itu mulai dari situ. Wahyal an fil jihatil janubiyah minal Madinah an-Nabawiyah. Dzulhulaifah ini terletak di selatan kota Madinah. Sekarang ini terletak di sebelah selatan kota Madinah. Dzulhulaifah itu. Wa tusamma Abyar Ali, dan dinamakan sekarang ini Bir Ali. Jadi kalau orang ingin dari arah Madinah ya menuju Mekah untuk berhaji, maka mulai hajinya itu dari tempat Dzulhulaifah itu. Tab'udu an Makkah isrun wa arba'umi'ah kilometer takriban ya. Jadi jaraknya dari Mekah itu sekitar 420 kilo kurang lebih ya. Jadi sebelum masuk kota Mekah kurang lebih 420 kilo. Kalau di sini mungkin sekitar sini Jakarta kurang sedikit atau Surabaya mungkin ya. Maka sudah mulai haji. Dimulainya haji itu dari situ. Nah, mikot ini Dzulhulaifah ini mikotnya ahlul Madinah, yakni penduduk Madinah, yakni atau orang-orang yang datang dari arah Madinah. Mau ke Mekah, datang dari arah Madinah, maka mulai haji di Dzulhulaifah ini. Artinya ketika sampai di Dzulhulaifah, dia harus mulai niat untuk berhaji, mulai berpakaian ihram ya, dan sebagainya, mulai bertalbiyah ya. Mulai mengucapkan labbaika Allahumma itu dimulai dari situ. Ya. Ibadah hajinya dimulai dari situ. Maka disebut mikot makani, tempat ya, mulai haji. Kemudian yang kedua, Al-Juhfah wa hiya qaribatun min Madinati Rabagh ya. Tab'udu an Makkah thamanun wasitun wa mi'ah ya. Kilometer takriban ya. Jadi yang kedua yakni Juhfah ya. Ini dekat dengan kota Rabagh ya. Yang jarak dari Mekah kurang lebih 186 km. Nah, wahia miqatu ahli Syam wa Misra wal Maghrib ya. Ini Juhfa ini adalah mikotnya penduduk Syam, Mesir dan Maghrib, Maroko ya. Yani orang-orang yang datang dari Mesir, dari Maghrib, dari Syam, Syria, Palestina itu ya. Yordania dan sebagainya, itu orang yang dari arah itu kalau mau haji maka mereka pas melewati yang namanya kota Juhfah ini, mereka harus sudah atau mulailah berniat haji. Jadi kalau orang Mesir ya, Syam itu meliputi Palestina, Syria, Yordania, itu namanya Syam ya. Maka mereka kalau mau berangkat haji, mulai hajinya itu ketika pas di kota namanya Juhfah. Kemudian yang ketiga Yalamlam ya. Yalamlam wawa wadin kabir wawa wadin wadi kabirun yuhrimu nasal an min maudi'i ala tariqil Laith Makkah. Jadi yang ketiga ini Yalamlam. Ini sebuah lembah yang besar ya, yang manusia berihram sekarang, yakni dimulai tempat dari Jalan Laith namanya. Jalan Laith Mekah ya. Dan jaraknya sekitar 120 km dari Mekah. Nah, Yalamlam ini mikot, tempat mulainya haji dari penduduk Yaman atau orang-orang yang datang ke Mekah dari arah Yaman. Maka mikotnya di Yalamlam ini. Kemudian Qarnul Manazil yang keempat, wa yusammal an bisabilil kabir. Qarnul Manazil kalau sekarang ini namanya Sabilul Kabir, jalan besar, jalan raya besar ya. Jaraknya kurang lebih 75 km. Nah ini mikotnya penduduk Najd
ataupun Taif, atau orang-orang yang datang dari arah Najd ataupun Taif. Nanti kalian bisa lihat di peta ya. Kemudian yang terakhir Dzatu Iraq ya, Dzatu Iraq. Wa tusammal an sekarang dinamakan ad-dariba atau al-kharibat ya. yakni sebelah timur Mekah tempat ini. Sebelah timur Mekah kurang lebih 100 km dari Mekah. Cuman apa? Wala yamurul an alal hajjaj ya. Hujjaj. Sekarang masa sekarang ini para haji tidak melalui jalan itulah lagi. Para haji tidak melalui jalan itu lagi. Jadi itu yang disebut mikot zamani, makani ya. Ini tempat dimulainya ibadah haji. Ini berdasarkan apa sabda Nabi SAW dalam hadis itu. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala waqata Rasulullah SAW li ahli Madinah Dzul Khulaifah wa li ahli Syam al-Jufa wa li ahli Najd Qarnan wa li ahli Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman marra alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridul hajja awil umrata wa man kana duna dzalika famuhalluhu min ahlihi wa kadzalika ahlul Makkah yuhalluna minha. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah telah menentukan mikot, waqata telah menentukan mikot batasan ya. Untuk penduduk Madinah itu Dzul Khulaifah, untuk penduduk Syam adalah Jufa, untuk penduduk Najd yakni Qarnul Manazil tadi, kemudian untuk penduduk Yaman yakni Yalamlam, dan bagi mereka ini ya, tempat-tempat ini bagi mereka yakni bagi misalnya penduduk Madinah ya Dzul Khulaifah atau orang-orang yang melewati arah Madinah, waliman marra alaihina, dan bagi mereka yang lewat atas tempat itu. Siapapun kalau melewati tempat itu, misalnya dari arah Yaman ya di Yalamlam, dari arah Madinah ya di Dzul Khulaifah dan seterusnya ya. Bagi orang yang memang menghendaki haji ataupun umrah ya. Wa man kana duna dzalika famuhalluhu min ahli. Kalau orang-orang yang masih masuk dalam batasan wilayah itu, bukan di luar ya, tapi sudah di dalam batasan itu, maka dimulai dari tempatnya, dari tempat tinggal dia. Ya, jadi ini kan misalnya Mekah dikitari beberapa tempat ya. Kalau dari luar itu berarti mulai dari tempat itu, tapi kalau sudah masuk orang-orang yang berada dalam di dalam batasan-batasan tadi, maka dimulainya dari rumah-rumahnya. Demikian pula penduduk Mekah dimulai dari rumahnya. Itu tentang mikot. Semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.